Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya terusik ya dengan pernyataan para pendeta botol. Saya kasih istilah nama botol aja lah para pendeta ini. Bodoh dan tolol. Kenapa? Karena mereka menamakan diri pendeta Kristen. Tetapi mereka tidak mengerti Alkitab. Apa yang mereka sampaikan semuanya itu sesat. Karena kan mereka tidak mengerti Alkitab. Dalam Matius 22 ayat 29, kata Yesus kepada orang Saduki, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah." Nah, mereka tidak mengerti kitab suci, ya, tetapi mereka memaksakan pikirannya, ya, pikirannya yang didasari oleh doktrin manusia, ya, doktrin manusia si Tertullianus, itu, ya kan? Mereka paksakan. Padahal si Tertullianus, ya, saya sering kali mengatakan begitu, itu manusia primitif, walaupun dia katanya seorang pengacara lah begitu. Tetapi dia hidup di zaman apa? Di zaman, ya, sulit orang untuk mengakses sebuah berita, baik itu yang berita-berita yang tertulis. Nah, si Tertullianus ini kok dipercaya begitu? Namanya, Bapak Ibu perhatikan ya, namanya tidak ada di Alkitab seperti murid-murid Yesus ya yang menulis Alkitab, surat-surat ya, macam Markus, Matius, Lukas begitu ya. Lalu juga Yohanes, juga ada Petrus, ada Paulus. Nah, Tertullianus di mana namanya? Ada gak? Coba cari Tertullianus, ketik. Nggak ada. Tapi kok itu dipercaya begitu loh. Dipercaya melebihi tulisan-tulisan para rasul dan nabi. Situ waras. Tulisan si Tertullianus itu mengalahkan firman Allah. Sekali lagi, namanya tidak ada di Alkitab. Berarti tulisannya bukan firman Allah. Betul? Aneh. Malah disanjung-sanjung gitu. Malah dibela-bela mati-matian. Padahal sesat. Yang tidak ada di Alkitab, yang bertentangan dengan Alkitab adalah sesat. Itu tadi waktu Yesus menghardik orang Saduki, jelas sekali. Ini para pendeta botol ini, ya, karena mereka sudah, aliran ini kan sudah lama ya ada di Indonesia ya katakanlah begitu ya. Jadi mereka sudah merasa besar gitu. Jadi mereka merasa benar. Tetapi tidak Alkitabiah maksudnya. Tidak berdasarkan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Masa doktrin si Tertullianus itu bisa mengalahkan Alkitab? Ini para pendeta botol ini waras. Bahkan
dipikirnya itu bisa menjamin masuk surga. Memang si Tertullianus itu siapa? Cobalah berpikir yang benar. Hei kaum intelek botol. Karena ini tidak main-main. Ini berbicara mengenai kekekalan. Salah menyembah neraka. Tahu? Jadi jangan merasa sombong. Oh, karena sudah lama, ya, sudah lama eksis di Indonesia, mempunyai pengikut yang banyak, punya nama yang besar, lalu tidak mau mengoreksi doktrin yang dibuat oleh manusia. Sesuai tidak dengan Alkitab? Mari kita cek. Ya, saya dari Gereja Alkitab Al-Esa. Ya, kita cek. Doktrin ini mengatakan ya, 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Mana ayatnya? Jelas bertentangan dengan Alkitab. Lalu kita cek, ya, pribadi siapa? Ya, pribadi saja tidak ada di Alkitab. Pribadi tidak pantas dikenakan kepada Allah. Pribadi hanya cocok dikenakan kepada manusia. Tuh ya. Lalu kita lihat lagi. Pribadi Bapa, bukan pribadi anak. Pribadi anak, bukan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, bukan pribadi Bapa. Mana ayatnya? Nah, itu yang sesat. Allah bukan pribadi. Allah bukan 3 pribadi dalam satu hakikat. Atau satu Allah 3, apa itu? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak ada di Alkitab. Itu yang sesat. Sudah waktunya ini harus berbicara terus terang. Sudah waktunya harus bicara keras. Karena ini para pendeta botol ini kan keenakan, ya, dengan fasilitas yang mereka dapatkan, ya kan? Mereka lalu tidak mau untuk mengoreksi doktrin manusia ini, manusia primitif. Saya sudah katakan taruhannya, ya, adalah mati kekal. Dari siapa? Dari orang-orang yang kalian kasihi. Dari orang-orang yang saya kasihi. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah saudara kita, kakak adik. Mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah cucu-cucu kita. Mereka adalah teman-teman kita. Mereka juga musuh-musuh kita yang harus kita kasihi. Berpikir ke situ. Jangan sombong, punya nama besar. Ya besar di dunia, tapi di hadapan Allah tidak ada tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Nanti kalian akan pertanggungjawabkan. Kalian akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Yesus, bukan di hadapan Bapa. Karena yang punya surga itu adalah Yesus. Allah yang benar adalah Yesus. Kita kembali kepada doktrin Tritunggal. Allah satu. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengutip ayat ini. Ulangan 6 ayat 4 diteguhkan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Allah satu, tidak 3. Iya pendeta, tapi kan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mana ayatnya? Waras itu. Main tafsir. Nubuat tidak boleh ditafsir. Orang berbicara, ya, atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus. Kalian ini pendeta sudah karatan, lumutan, sudah tua, sebentar lagi mau mati, ya. Sama, saya juga mau mati. Tapi saya yakin dan percaya
bahwa saya akan dijemput dan dibawa ke Firdaus, dan kalian akan dibawa ke alam maut. Kenapa? Karena kalian tidak mengerti kitab suci. Kalian tidak menyembah Yesus satu-satunya Allah. Siapa yang mau bawa ke sana? Siapa yang mau menjamin surga? Memangnya surga itu milik si Tertullianus, Anus itu. Memangnya si surga itu miliknya si Calvin, John Calvin, sesat, manusia sesat itu. Saya yang bilang sesat. Alkitab, berdasarkan Alkitab. Dengan tulipnya si siapa? Calvin itu. Merendahkan, meremehkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalian permainkan itu. Enak saja bilang Yesus datang hanya untuk menjemput orang-orang yang sudah ditetapkan untuk selamat. Nah, yang tidak ditetapkan untuk selamat gimana? Padahal kita mengatakan Yesus mau ya semua orang selamat. Nah, itu makanya sesatnya di situ. Sama nih para pengikut Tritunggal, Calvinis juga ya. Oke, kita kembali lagi. 3 dalam 1 mana ayatnya? Itu tidak mencerminkan Allah. Allah itu satu. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, saya kutip dari ayat-ayat Alkitab. Allah itu roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah Maha Hadir. Yeremia 23 ayat 24. Itu Alkitab. Bukan 3 dalam 1, 1 dalam 3, 1 dalam 3 keberadaan. Mana ayatnya? Maka saya katakan kalian ini botol, pendeta botol. Kalian marah? Silakan kita cek itu doktrinnya. Betul tidak? Sesuai tidak dengan Alkitab? Tidak mungkin ya, saya katakan ya, tidak mungkin ya dalam satu ya Alkitab itu ya ada 2 pemahaman. Yang satu mengatakan oh Allah Tritunggal. Yang satu lagi mengatakan apa? Allah Esa. Kalau tidak ada yang tertulis, ya sudah buang. Jangan kalian bilang, oh ini tapi kan ada apa konsepnya. Konsep kan berdasarkan tertulis. Yang tersirat itu berdasarkan yang tersurat. Kalau tidak ada yang tersurat, mana ada itu tersiratnya. Masa kaum terpelajar nggak mengerti seperti ini? Kalau tidak ada yang tertulis, buang. Yang tertulis apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Tuhan itu Tritunggal. Kalian permainkan keselamatan orang ini, ya. Itulah. Tidak mungkin dalam satu Alkitab itu ya, Alkitab itu ada 2 pemahaman, tidak mungkin. Hanya satu yang tertulis. Nah, itu yang harus diikuti. Jadi doktrin Tritunggal itu tidak ada di Alkitab dan sangat bertentangan dengan Alkitab. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu. Jadi ya, bertobatlah hai para pendeta botol ini. Jangan bawa orang kepada kebinasaan. Kalian harus bertobat. Sudah waktunya. Kembali ke Alkitab. Baca Alkitab yang benar. Jangan berlindung di balik bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Bahasa Indonesia saja kalian tidak mengerti, sulit untuk mengerti, bagaimana mau bahasa Yunani, Ibrani. Jadi ya, kembali lagi saya katakan, kembali ke Alkitab. Kalau saya katakan kembali ke Alkitab, siapa yang sesat? Kalian yang tidak mau kembali ke Alkitab, ya, yang lebih senang dengan buku-buku para filsuf ya, seperti Calvin itu, kan senang tuh para pendeta Calvin itu dengan buku-buku filsafat, ya, nah, itu yang sesat. Sembah Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Tuh di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah
Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Apalagi yang kurang? Yang kurang adalah pemahaman kalian yang tidak mau mengerti, yang tidak mau membaca Alkitab, yang tidak mau didukung oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Bukankah Allah itu adalah roh? Baca itu di Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Jadi saya katakan stop penyesatan ini, stop doktrin Tritunggal, buang. Itu doktrin yang dibuat oleh si Tertullianus itu, buang. Ya, kalian harus move on, berubah, kembali ke Alkitab. Sembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Jangan sembah yang lain. Amin. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini keras, ya sangat keras sekali ya. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan ini demi keselamatan kita semua. Demi keselamatan Bapak Ibu, demi keselamatan orang tua Bapak Ibu juga, demi keselamatan anak cucu, teman-teman semuanya. Demi keselamatan kita, kembali ke Alkitab. Jangan takut untuk membaca Alkitab. Ya, jangan takut, buang itu, jangan sekali-sekali menyimpan doktrin Tritunggal, itu sesat. Ya, demi keselamatan kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih memacu Bapak Ibu untuk membaca Alkitab, ya. Maka kita semua akan menemukan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang harus disembah. Allah Alfa Omega. Yang dahulu ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun ada. Dia yang awal, ya. Sebelum segalanya ada, dia ada. Ya. Dia yang akhir. Setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di surga dan disembah. Dia adalah Yesus Kristus. Shalom.